Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku juara 1. Anak-anak soleh-solehah, bertemu lagi dengan Bulan. Pastikan pagi ini kalian sudah sarapan, sholat duha, ngaji qiraati, dan hafalan tahfiz. Dan satu lagi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak soleh-solehah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui benda yang terbuat dari kertas. Hari ini Bulan akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Anak-anak soleh-solehah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dapat mengidentifikasi informasi dari teks tentang benda-benda yang dibuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Yang kedua, dapat mengenal konversi satuan panjang. Yang ketiga, dapat mengonversikan satuan meter ke sentimeter. Dan yang terakhir, dapat memahami arti menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah. Anak-anak soleh-solehah, coba kalian amati gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat gambar seperti berikut ini? Adakah di rumah kalian? Atau pernahkah kalian menggunakannya? Semua benda yang ada di lingkunganmu dapat digolongkan dalam bahan umum penyusun benda. Contohnya, ada benda yang terbuat dari karet, logam, kayu, plastik, dan kaca. Yang pertama, karet. Contoh pemanfaatan karet adalah untuk membuat ban, alas sepatu, dan balon. Karet memiliki sifat mudah dibentuk, dapat direnggangkan, kenyal, dan lentur. Karet alami dibuat dengan cara menyadap getah pohon karet. Getah pohon karet dibiarkan mengering dan mengeras. Karet juga tahan terhadap air. Bahan ini cocok untuk membuat jas hujan, baju selam, dan selang. Selain itu, karet adalah penyekat arus listrik yang baik. Karet banyak diolah menjadi lapisan penutup luar pada kabel listrik. Karet juga dapat dibentuk menjadi spons dan bantal. Yang kedua, logam. Logam memiliki sifat padat, mengkilap, dapat ditempa, titik leleh tinggi, penghantar listrik yang bagus, dan penghantar panas yang bagus. Logam yang paling banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah besi, baja, dan aluminium. Besi dan aluminium adalah logam murni. Baja merupakan campuran besi dan karbon. Contoh alat yang terbuat dari bahan logam adalah palu, sendok, garpu, paku, peralatan perang, alat pertanian, bahan baku kendaraan bermotor, dan pesawat terbang. Yang ketiga, kayu. Kayu banyak dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan barang kerajinan. Kayu memiliki sifat mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna yang alami, dan ringan. Yang keempat, plastik. Plastik merupakan bahan yang paling banyak digunakan karena bersifat mudah dibentuk. Selain itu, jenis-jenis plastik sangat beragam dengan sifat-sifat yang berbeda, sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda seperti mainan,
alat rumah tangga, dan peralatan kantor. Dan benda yang terakhir adalah kaca. Kaca adalah benda keras dan biasanya berwarna bening sehingga banyak dimanfaatkan untuk cermin, kaca rumah, dan kaca mobil. Kaca memiliki sifat keras dan tembus pandang, namun kaca juga mudah pecah. Anak-anak soleh-solehah, coba kalian amati kembali gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan kesepakatan bersama. Musyawarah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memutuskan segala sesuatu secara bersama-sama. Hasil musyawarah harus ditaati oleh seluruh peserta rapat. Aturan dalam musyawarah yang pertama, semua peserta memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang kedua, harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain, karena menghargai sama dengan menghormati pikiran, gagasan, dan anggapan orang lain. Menghargai juga berarti memberikan apresiasi. Salah satu cara menghargai pendapat orang lain adalah mendengarkan saran yang telah diberikan. Sikap menghargai pendapat orang lain akan menghindarkan diri dari perselisihan. Semua orang tidak akan memaksakan pendapatnya untuk diterima. Hal ini akan memudahkan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Anak-anak soleh-solehah, musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Anak-anak soleh-solehah, mari kita amati kembali gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan meteran saku dan penggaris. Untuk penggaris tentunya kalian punya ya di rumah. Fungsi kedua benda tersebut adalah untuk alat ukur. Pada penggaris, kalian perhatikan ada tulisan cm dan m. cm berarti sentimeter dan m adalah meter. Sentimeter dan meter merupakan contoh satuan panjang. Perhatikan konversi satuan panjang berikut ini. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu tangga, kita kalikan dengan 10. Dan setiap naik satu tangga, kita bagi 10. Satuan panjang ini untuk memudahkan kalian lebih baik dihafal ya di rumah. Lalu, bagaimana cara kita merubah satuan panjang dari meter ke sentimeter atau sebaliknya? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Anak-anak soleh-solehah, mengonversi satuan panjang berarti mengubah suatu satuan panjang ke satuan panjang yang lain. Perhatikan konversi satuan panjang berikut. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini ada di buku paket kalian halaman 35. Setiap turun satu tangga, maka dikali 10. Dari kilometer ke hektometer, turun satu tangga dikali 10. Dan setiap naik satu tangga dibagi 10. Misalnya dari milimeter ke sentimeter, naik satu langkah, maka dibagi 10. Mari kita coba, misalnya dari kilometer kita rubah ke meter. Maka dari kilometer ke HM itu 10. Kemudian
Nah, turun lagi dikali 10, turun lagi sampai meter dikali 10. Berarti 10 dikali 10, 100, 100 dikali 10, 1000. Dari kilometer ke meter, maka dikali 1000. Begitu sebaliknya, misalnya kita ingin merubah dari milimeter ke desimeter. Berarti naik, setiap naik dibagi 10. Kita tulis dari milimeter ke sentimeter 10. Kemudian dari sentimeter ke desimeter 10. Maka dari milimeter ke desimeter kita bagi 2 kali 10 dikali 10 adalah 100, maka dibagi 100. Perhatikan contoh soal yang pertama. 7 HM kita rubah menjadi CM. Perhatikan kembali tangganya. Dari HM ke CM adalah turun. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. 10 dikali 10, 100. 100 dikali 10, 1000. 1000 dikali 10, 10.000. Maka 7 HM dirubah menjadi CM. Karena turun maka dikali. Tulis angka 7-nya. Karena turun dikali. Tulis dikali. Berapa? Turunnya berapa langkah? 2, 3, 4. Untuk memudahkan kalian tulis dulu angka 1, turun 4 langkah, berarti kalian tulis 0 sebanyak 4 kali. Artinya dikali 10.000 sama dengan, mari kita hitung, 7 dikali 10.000. Kita tulis 10.000 dikali 7. 7 dikali 0. 0 dikalikan dengan angka berapapun maka hasilnya tetap 0. 7 dikali 0, 0. 7 dikali 0, 0. 7 dikali 0, 0. 7 dikali 0, 0. 7 dikali 1 adalah 7. Maka hasilnya 70.000. Jangan lupa tulis satuannya sentimeter. Mari kita lihat contoh soal kedua. 8.000 meter kita rubah ke kilometer. Kita lihat lagi tangganya. Dari meter ke kilometer naik, berarti dibagi. Coba kita lihat ya. Dari meter ke kilometer. 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. Kita tulis di sini. Kita menggunakan pembagian. 8.000 dibagi, kita tulis angka 1 karena naiknya 1, 2, 3, maka kita tulis nolnya 3 kali. 1, 2, 3. Pada pembagian, angka 0 dengan angka 0 bisa kita coret. Kita hitung dulu angka nolnya. 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Maka kita bisa mencoret 3. Di sini 3. Yang dicoret jumlahnya harus sama. Jangan pembaginya dicoret 3 dan yang membaginya dicoret 2. Tapi jika di sini dicoret 3, maka di sini pun harus dicoret 3. 8 dibagi 1. Angka 1 dikali berapa yang hasilnya 8? Maka 8, kita tulis di sini 8. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Maka 8.000 M kita rubah ke kilometer menjadi 8 kilometer. Contoh soal yang ketiga. 176 HM ditambah 6.200 cm hasilnya harus menjadi M. Maka kita harus merubah satuan ini semuanya menjadi M. Kita lakukan satu persatu dulu.
kita harus rubah 176 HM dulu agar menjadi M. Kita perhatikan dulu di sini. Dari HM ke M berarti turun 1, 2. Turun 2 berarti 176 HM. Karena turun maka dikali. Kita tulis dulu angka satunya. Turun berapa? 1, 2. Turun 2 maka nolnya 2. 1, 2. 176 dikali 100. Maka 176 dikali 100. 0 dikali 6, 0. 0 dikali 7, 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 6, 0. Simpan di sini. 0 dikali 7, 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 6 adalah 6. 1 dikali 7, 7. Dan 1 dikali 1, 1. Kita jumlahkan. 0 turun 0. 0 ditambah 0 ditambah 6 adalah 6. 0 ditambah 7, 7. Dan 1. Berarti hasilnya 17.600 meter. Yang kedua, 6.200 cm kita harus rubah menjadi meter. 6.200 cm ke M. Dari cm ke M naik 2. 1, 2. Berarti karena naik maka dibagi. 6.200 kita tulis di sini angka 1, naiknya berapa tadi? 2. Maka kita tulis nolnya 2. Seperti tadi ada angka 0 yang bisa kita coret. Kita coret dulu di sini 1, di sini 1. Masih ada angka 0 yang bisa dicoret, kita coret lagi. Nah, 1 dikali berapa? Hasilnya 62. Maka hasilnya adalah 62. 62 dikali 1 hasilnya adalah 62. Kita kurangi, hasilnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 62. Jadi 17.600 meter ditambah 62 meter, maka hasil di sini adalah 17.662 meter. Contoh soal yang keempat, 20 HM dikurangi 50 DM. Hasilnya harus kita rubah menjadi DM. Nah, di sini DM dengan DM berarti yang 50 DM tidak perlu kita rubah. Kita cukup merubah yang HM menjadi DM. Kita lihat dulu di tangganya. Dari HM ke DM turun 1, 2, 3. Turun 3. Berarti 20. Karena turun maka dikali. Dikali turunnya 3. Kita tulis angka 1. Karena turun 3 kita tulis angka 0-nya 3 kali. 1, 2, 3. 1000 dikali 20 seperti tadi ya, 0 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 2 kali 0, tulis di sini 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Kemudian kita jumlahkan 0, 0, 0, 0, 2. Berarti 20.000. 20.000. Di sini satuannya sudah DM. Dikurangi, karena ini sudah DM tidak usah kita rubah, langsung kita tulis 50. 50 DM. Maka hasilnya adalah 19.950 DM. Kita tulis di sini 19.950 DM. Nah, bagaimana anak-anak saleh-saleha? Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah.
Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, karet memiliki sifat mudah dibentuk, dapat direnggangkan, kenyal, dan lentur. Yang kedua, logam memiliki sifat padat, mengkilap, dapat ditempa, titik leleh tinggi, penghantar listrik yang bagus, dan penghantar panas yang bagus. Yang keempat, kayu memiliki sifat mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna yang alami dan ringan. Yang kelima, plastik merupakan bahan yang paling banyak digunakan karena bersifat mudah dibentuk. Yang keenam, kaca memiliki sifat keras dan tembus pandang, namun kaca mudah pecah. Yang ketujuh, mengonversi satuan panjang berarti mengubah suatu satuan panjang ke satuan panjang yang lain. Yang kedelapan, menghargai pendapat orang lain bermanfaat dalam menambah wawasan, mempertahankan persaudaraan, dan memudahkan mencapai tujuan bersama. Tugas kalian hari ini, buka buku paket kalian halaman 35. Ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 bagian C dan J. Tugas yang kedua, buka buku paket kalian halaman 36. Nomor 2, silahkan kalian kerjakan bagian A dan H. Jawabannya menggunakan cara ya, dan caranya silahkan kalian tulis di buku tulis kalian. Dan tugas yang ketiga, tetap di buku paket halaman 42 sampai 44. Uji kompetensi 1. Silakan kalian kerjakan dan bulan beri waktu sampai hari Senin. Untuk uji kompetensi 1 boleh kalian kumpulkan di hari Senin. Bulan cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti Kids. Be smart, be creative, be religious, be Mufti Kids.